Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat kita berjumpa lewat perenungan di acara Morning Call GPIB pada pagi hari ini. Saya Pendeta Sarinah Momai Alolayuk, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kanaan di Kenangan, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mengawali seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami alami di sepanjang malam yang telah berlalu. Kami bersyukur untuk berkat-Mu lewat hari yang baru, di dalam kehidupan yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami, untuk kami menjalani segala aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing. Mengawali seluruh aktivitas kami Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon hikmat Tuhan memimpin kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu ini dengan benar, terlebih di dalam kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 17 ayat 1 sampai ayat 3 yang berkata, "Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam menjalani kehidupan bersama sebagai keluarga, kita sering diperhadapkan dengan berbagai pertentangan ataupun persoalan-persoalan bersama. Pertentangan dan persoalan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Bisa karena perbedaan pendapat, bisa karena perbedaan keinginan, bisa karena perbedaan kebutuhan, bahkan juga berkaitan dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Idealnya sebuah persoalan harus diselesaikan dengan baik dan harus selalu ada upaya untuk mengantisipasi masalah secara bijaksana. Karena kalau tidak demikian, maka yang terjadi adalah pertengkaran, perselisihan yang berujung pada konflik. Nah, ketika konflik melanda kehidupan keluarga, maka tentu akan menghusik kedamaian, akan menghilangkan ketentraman, bahkan juga dapat mengakibatkan perpecahan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali kalau kita memperhatikan nasihat yang disampaikan oleh penulis kitab Amsal dalam bacaan kita tentang betapa pentingnya untuk menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga tetap aman, tetap damai, bahkan juga tentram. Mengapa demikian? Mari kita lihat. Dalam ayatnya yang pertama dikatakan, "Lebih baik sekerat roti yang kering disertai ketentraman daripada makanan daging serumah disertai perbantahan." Lewat ayat ini jelas mau dikatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa yang menjadi daya kekuatan dalam kehidupan ini bukan persoalan makanan atau minuman, bukan pula persoalan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Tetapi yang menjadi kekuatan, yang menjadi daya untuk membangkitkan semangat hidup, menjalani hidup ini, justru berkaitan dengan suasana batin. Dalam hal ini berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh anggota keluarga. Apakah itu ketentraman, apakah itu kedamaian, kenyamanan, ataukah
kemarahan, perselisihan, sakit hati, pertengkaran, dan lain sebagainya. Kalau dalam kehidupan keluarga diisi dengan pertengkaran, dijalani dengan konflik yang berkepanjangan, sakit hati, kemarahan, maka tentu tidak akan memberikan kekuatan ataupun membangkitkan semangat dalam menjalani hidup. Yang ada justru mendatangkan penyakit dan penderitaan. Jadi walaupun hidup dalam kelimpahan, tetapi kalau tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, tidak ada kenyamanan, maka ia tidak akan mengalami sukacita. Ia tidak akan merasakan semangat di dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya, sekalipun dalam keterbatasan, tapi kalau dijalani dengan kedamaian, dengan cinta kasih, dijalani dengan sukacita, maka inilah yang akan menjadi sumber kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menjalani atau mewujudkan damai sejahtera, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan bersama? Diperlukan akal budi, diperlukan hikmat untuk bisa melakukannya. Dan hikmat ini hanya berasal dari Allah. Dengan kata lain, ketika kita menjadikan hikmat Allah sebagai pegangan, sebagai pedoman, sebagai penuntun atas setiap perilaku hidup kita bersama di dalam kehidupan keluarga kita, maka pastilah kita bisa menghadirkan sukacita, mewujudkan damai sejahtera, ketentraman di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Dan ketika kita dapat mewujudkan damai sejahtera itu dalam kehidupan keluarga kita, saya percaya kita pun akan dimampukan untuk menyatakannya di dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami pada saat ini. Secara khusus boleh mengingatkan kami akan tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk menyatakan, menghadirkan damai sejahtera, keamanan, kenyamanan, ketentraman dalam kehidupan bersama yang kami mulai itu semua melalui kehidupan dalam keluarga kami masing-masing. Kami memohon kiranya Tuhan menolong kami sehingga apa yang sudah kami baca dan kami renungkan ini benar-benar boleh mengambil bagian di dalam perilaku hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, kami hadir untuk menjadi berkat, untuk mendatangkan sukacita, untuk memberikan kebaikan bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dalam segala panggilan dan pengutusan mereka masing-masing. Begitupun gereja Tuhan, kami serahkan hanya kepadamu. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja, sehingga apa yang dikerjakan, sehingga apa yang dilakukan, bahkan apa yang dinyatakan lewat karya layan
masing-masing gereja Tuhan dimanapun berada boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Majelis Sinode GPIB bersama dengan seluruh jemaat-jemaat GPIB yang ada di berbagai wilayah negeri ini, kiranya Tuhan memberkati dalam kebersamaan kami melaksanakan panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan yang berusaha, yang berupaya untuk mendatangkan damai sejahtera bagi siapapun dan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan menolong kami senantiasa. Setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai di dalam mewujudkan pelayanan di tengah-tengah gerejamu, kiranya Tuhan menguatkan mereka, Tuhan menolong mereka, bahkan Tuhan yang akan memampukan mereka lewat kuasa Roh Kudus Tuhan, senantiasa boleh mereka mengalami pimpinan dan juga penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.